Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Superizab Eskom dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi, Kabupaten Palawang, Provinsi Sumatera Selatan. Mahasiswa Daljab gelombang ketiga, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Hari ini Kamis 25 Januari 2024 akan melaksanakan PPL siklus kedua, sesi kedua di kelas 10 dengan materi membuat daftar isi secara otomatis menggunakan program aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke Pak, baiklah semuanya sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Semuanya berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, untuk hari ini kita absensi terlebih dahulu ya. Nanti untuk absensi seperti biasa kita melalui Google Form ya. Itu nanti Bapak share ke HP-nya kalian masing-masing. Silakan kalian cek, nanti setelah itu pakai ya. Oke, silakan kalian absensi terlebih dahulu. Itu sudah Pak share di grup ya, grup kelas. Sudah absennya? Ya, silakan. Kalau sudah silakan dikirim. Di situ di depan sudah muncul ya daftar nama absen siswanya. Alhamdulillah pada hari ini sepertinya hadir semua siswanya. Oke ya, untuk selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan salah satu temannya yang biasa memimpin untuk Dirjen, silakan. Ya, benar, silakan. Oke, silakan siswanya berdiri. Ya. Garuda Pancasila, Pamulang pendukung, Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali.
untuk selanjutnya di sini kita sebelum masuki pembelajaran inti kita pada pagi hari ini, untuk pembelajaran pada pagi hari ini pada dasarnya sangat berguna juga untuk kalian kedepannya nanti. Sama seperti pada saat SMA kalian mungkin membuat proposal, membuat makalah, ya. Di situ kita namanya nanti membuat daftar isi secara otomatis menggunakan program aplikasi Microsoft Word. Nanti di depan pasti berguna kalian kedepannya. Untuk yang pelajaran kemarin itu masih ingat kita tentang apa namanya sistem operasi komputer? Masih ya? Salah satu contoh apa tadi? Windows. Oke, Windows. Yang kedua? Android. Linux. Ketiga? Android. Android. Oke, itu sistem operasinya ya. Baik, untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah teknologi informasi dan komunikasi melalui pemanfaatan program aplikasi Microsoft Word dalam membuat daftar isi secara otomatis. Sedangkan capaian pembelajaran pada fase I, peserta didik mampu memahami dan menggunakan aplikasi Microsoft Word, memahami pengertian Microsoft Word, prosedur pengoperasian Microsoft Word, menu-menu pada Microsoft Word, fungsi shortcut pada Microsoft Word, dan terutama pada hari ini kita mempelajari cara membuat daftar isi secara otomatis. Ya, sedangkan tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menganalisis aplikasi Microsoft Word pada pembuatan daftar isi secara otomatis. Melalui eksplorasi materi dapat menjawab dengan baik dan benar sesuai dengan minimal standar KKTP. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan aplikasi Microsoft Word pada pembuatan daftar isi secara otomatis melalui eksplorasi materi. Dapat menjawab dengan baik dan benar sesuai dengan minimal standar KKTP. Sedangkan metode pembelajaran kita itu model problem based learning (PBL). Sedangkan metodenya itu ceramah, diskusi, dan nanti ada praktikumnya. Sedangkan pendekatan itu TIPEC scientific ya. Adapun manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi Microsoft pada pembuatan daftar isi secara otomatis, peserta didik dapat mengimplementasikan atau menerapkan di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kalian nanti. Ya, baik ya. Nanti Bapak akan berikan ada gambar tentang daftar pembuatan daftar isi. Coba kalian perhatikan nanti gambar itu, silakan kalian jawab semampu kalian untuk menjawabnya. Nanti mungkin ada yang terjawab, mungkin ada yang tidak terjawab. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran intinya nanti, baru kalian bisa pasti menjawabnya. Kalian perhatikan dan jawab dari gambar daftar isi berikut ini. Oke, silakan. Ini kalian perhatikan terlebih dahulu. Itu ada daftar isi pertama dan daftar isi kedua. Coba kalian perhatikan. Di mana letak perbedaan daftar isi di bawah ini? Coba silakan, tunjuk tangan. Silakan jawab. Ya Bapak, silakan. Oke. Daftar isi pertama apa perbedaan antara pertama dengan yang kedua? Berdiri ya Bapak, berdiri. Ya. Oke, yang lain silakan, yang lain. Ya enggak apa-apa, silakan, yang lain. Naik Pak? Iya Pak. Ya, silakan. Sama seperti pendapat Pak. Yang pertama itu kurang rapi garisnya, sedangkan yang kedua itu lebih rapi. Oke. Aldi, Apa Pak? Itu kurang rapi yang pertama. yang kedua? Sudah rapi. Oke ya. Oke, jawaban kalian benar. Untuk yang pertama itu rapi, yang pertama itu kurang rapi, yang kedua itu sudah rapi. Untuk yang pertama itu menggunakan pembuatan daftar isi secara manual. Pada saat dicetak hasilnya kita sudah lihat rapi, ternyata pas dicetak itu kurang rapi. Sedangkan yang di bawah itu sudah menggunakan cara pembuatan daftar isi secara otomatis. Ya, paham ya? Paham. Oke, yang kedua. Coba kalian perhatikan itu.
Di situ ada kata heading 1 dan heading 2. Ya, siapa bisa menjawab? Heading 1 apa maksudnya itu? Yang lingkar merah itu. Ya, nggak apa-apa jawab. Rina? Apa jawabannya? Oh, ya itu huruf tebal. Oke, yang Garen? Yang kedua, heading 2 apa? Warnanya agak lain, Pak. Oh, warnanya agak lain. Oke. Nah, oke ya. Di situ kalian sudah menjawab. Ada tadi hurufnya tebal. Di sini huruf atau huruf besar. Di sini hurufnya berwarna heading 2. Nah, untuk heading 1 itu fungsinya untuk menu. Sedangkan kepala menu ya. Sedangkan untuk heading 2 itu sub menu. Nanti kita buat, kita praktekkan nanti. Setelah kita dari ini nanti ada video pembelajarannya. Setelah itu kita ada prakteknya nanti. Ya, apa fungsi daripada daftar isi? Coba. Oke. Untuk mencari apa sih halaman yang akan kita pelajari, seperti di buku kan? Ya. Kita harus nyimak daftar isinya dulu biar tahu di halaman berapa sih apa sih masalah yang akan kita baca. Ya, benar. Ya, daftar isi itu fungsinya pada saat kita mencari halaman. Kita mencari misalkan titik ada masalah. Itu masalah itu di halaman berapa? Jadi kalau kita lihat terus, oh halaman masalah itu ternyata ada di halaman 2. Kita buka halaman 2. Akhirnya cepat dapat. Paham ya? Nah, di sini akan Bapak tampilkan video pembelajaran. Coba silakan kalian perhatikan ke depan. Bisa kalian catat nanti. Yang di komputernya nggak usah dulu dibuka. Tapi yang di depan videonya tolong kalian diperhatikan dulu ya. Nanti kita bisa mencatat ataupun memperhatikan untuk diskusi nanti ya. Kembali lagi kita pada materi pembelajaran informatika dengan materi membuat daftar isi secara otomatis. Selamat menyaksikan. Cara membuat daftar isi secara otomatis pada Office Word, termasuk juga daftar tabel dan daftar gambar. Pada skripsi atau laporan karya tulis ilmiah lainnya, pasti memiliki yang namanya daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, atau daftar semacamnya. Contohnya, bisa dilihat hasilnya akan menjadi teratur dan rapi seperti ini. Judul dan subjudul serta nomor halamannya akan muncul secara otomatis seperti ini. Baiklah, langsung saja langkah pertama kita membuka file skripsi atau laporan yang akan kita buatkan daftar isinya. Di sini saya menampilkan sebuah contoh sederhana. Ada halaman sampul, pengesahan atau pengantar. Daftar isi masih kosong karena akan kita isi sebentar. Daftar tabel juga masih kosong dan juga daftar gambar. Pada bagian laporan atau contoh skripsi ini saya sudah menyediakan beberapa contoh tabel dan juga beberapa gambar yang akan kita buatkan daftarnya. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita harus memberikan nomor halaman. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah inti. Silakan arahkan kursor pada bagian halaman judul pertama. Oke ya. Tadi sudah ada di depan itu ada beberapa halaman. Nah, di beberapa halaman itu pertama ada judul, ada daftar isi yang masih kosong kan, ada permasalahan, ada tujuan. Jadi kan di bagian kepala kan seperti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 penutup dan daftar pustaka itu dijadikan Jika sudah selesai, sedangkan kembali pada bagian daftar isi, kemudian kita klik pada bagian ini hingga semua terblok. Nah, setelah terblok seperti ini kita klik kanan, kemudian pilih update field, pilih update entry table. Setelah itu klik OK. Ini sudah mengalami perubahan judul tabelnya, kemudian kita cut. Ini bisa kita hapus. Kursornya jangan lupa berada pada bagian atas tabel. Nah, itu ya. Tabel pertama ini di halaman nomor 4. Nanti pada saat ini dijadikan
Leading 1, nanti pada saat ditambah itu ini nomornya nomor 4 di samping tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke ya. Itu tadi sudah kalian saksikan dari cara pembuatan daripada daftar isi secara otomatis. Tadi sudah ada bagian-bagian yang kalian mungkin kurang paham pada saat di video pembelajaran itu Pak tambahkan sebagai supaya kalian bisa lebih memahami lagi. Mungkin pada saat mendengar video ada yang kurang fokus, tapi pada saat Bapak jelaskan lagi mungkin itu menambah untuk pemahaman kalian ya. Nah, sekarang di sini sudah Bapak buat juga dalam bentuk PowerPoint. Nanti pada saat Bapak kasihkan linknya, share dengan grup kelas ini, silakan kalian pelajari. Itu kan bisa kalian buka di komputer itu, bisa kalian buka di komputer, kalian baca-baca, kasih waktu sekitar 5 menit untuk membacanya. Nanti di akhir daripada kalian bacakan dalam bentuk PowerPoint ini, kita melakukan diskusi ya, oke ya. Ini share dulu ke grupnya ya, ke grup kalian. Oke ya, itu sudah Pak kasihkan linknya. Silakan kalian buka di HP atau di komputer yang sudah tertaut ya. Nah, itu sama seperti yang di depan itu, silakan kalian baca dulu. Di grup tuh ada tuh ini dia, ini PowerPoint. Nih. Ya. Udah kan? Ini sudah terbuka. Bukan di sini, di sini. Ya, di ini. PPT yang Bapak share tadi ke HP kalian. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok diskusi di mana kelompok ini terdiri dari 4 atau 5 siswa. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan siswa untuk membagi kelompoknya masing-masing. Silakan ada yang ketua kelompok untuk mencari anggotanya masing-masing. Silakan dari kelompoknya masing-masing. Siapa yang kelompoknya silakan dibentuk terlebih dahulu. Nanti bisa kita diskusikan pada LKPD yang nanti akan Pak bagikan. LKPD. Ada. Kelompok 3 mana? Nah, di situ ada LKPD yang sudah Pak bagikan. Silakan. Di situ ada pertanyaan yang bisa kalian jawab melalui video ataupun PPT yang sudah Pak berikan tadi. Nanti bisa kalian diskusikan. Setelah kita diskusikan, setelah kita dapat jawaban ataupun penjelasan daripada LKPD itu, nanti silakan kalian melakukan presentasi ke depan. Bisa? Oke, yang ini. Nah ya, ini kan bisa, ini kan lihat pertanyaannya itu. Apa pertanyaan di sini kan di dalam bentuk materinya, dalam bentuk PowerPoint kan ada. Tadi kan dalam bentuk video tadi kan ada kan? Nah, bisa. Itulah makanya kalian disuruh mencatat tadi pada saat video diputar. Bisa ini kelompok 1? Bisa. Ya? Kan ada pertanyaan tadi. Iya, ini pertanyaan. Oke, kelompok 2? Gak ada masalah? Oke. Hasil daripada analisis kalian itu nanti akan kita jadi dalam bentuk kesimpulan. Jadi pada saat di situ kalian buat kesimpulan, ya, kesimpulan khusus untuk kelompok kalian masing-masing. Jadi ya di sini dalam kelompok itu kalian buat kesimpulan nanti setelah kalian selesai. Ini kan jawaban sudah kan dapat kan? Ini dari awal sampai akhir kalian buat kesimpulan.
Ya, nanti kesimpulan pada saat ini bisa kalian baca atau Bapak bantu untuk menguatkan daripada diskusi kalian. Baik ya, itu sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan kelompoknya untuk melakukan diskusi, melakukan presentasi ke depan. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu maju. Di sini akan Bapak nilai ya dalam bentuk diskusi, dalam bentuk presentasi kalian ya. Ini kelompok 1 ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis cara membuat daftar isi makalah secara ketiga, di mana makalah yang akan kita buat daftar isi ini harus dalam keadaan lengkap yang sudah memiliki nomor halaman. Sedangkan bagian masuk menu daftar isinya seperti latar belakang. Kita klik referensi. Itulah presentasi kami sampaikan dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok yang lain untuk bertanya, kami silakan. Ya, kelompok 2 ya? Kelompok 2 silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok 2 kalau ada yang ditanyakan. Ya. Apa yang terjadi pada saat pembuatan daftar isi secara otomatis ini kita lupa membuat nomor halamannya? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, kami akan menjawab. Pembuatan daftar isi secara otomatis masih bisa dibuat, tetapi hasil yang dimunculkan pada gambar nomor halamannya tidak akan muncul. Satu, Ada lagi yang ingin ditanyakan? kelompok 2. Izin bertanya, Kelompok berapa nih? kelompok 3 Pak. Oke, kelompok 3. Bagaimana cara supaya nomor di bagian halamnya bisa muncul? Oke, kelompok 3 saya akan menjawab. Supaya hasil dari nomor halaman di daftar isinya bisa muncul, sebelum kita memuat daftar isinya, kita buat dahulu nomor halamannya. Baik, setelah itu jawaban dari pertanyaan kelompok 2 dan 3. Terima kasih. Bacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Pertama kali kita buka terlebih dahulu aplikasi. Ya, kelompok 1. Oke, perkenalkan saya Naila Mufida dari kelompok 1 ingin bertanya. Apakah dalam pembuatan daftar isi secara otomatis ini bisa menggunakan cara lain? Baik, saya akan menjawab. Pembuatan daftar isi secara otomatis ini bisa menggunakan cara lain. Seperti kita buat dahulu kerangkanya. Bagaimana untuk kelompok? Baiklah, saya terima jawabannya. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok yang lain. Oke, kelompok 4 ya? Perkenalkan saya Oh, 3. dari kelompok 6 cara mengedit di nomor halaman. Baik, terima kasih. Baiklah, izin menjawab. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Pertanyaannya sangat Ya. Oke, itu daripada diskusi daripada kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah memberikan presentasinya. Ya, sama seperti yang lain tadi, bahwa pembuatan daftar isi itu bisa kalian menggunakan kerangka daripada skripsi atau makalah itu dalam bentuk yang lengkap ya. Jelas ya? Oke, untuk kelompok 4 silakan kalau sudah selesai silakan ditutup ya. Baiklah, kami akhiri presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih boleh dulu. Silakan duduk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tanya? Oke, kelompok 2. Ya, silakan. Yang ingin bertanya lagi? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Ya. Bagaimana cara menulis? Itulah presentasi kami sampaikan dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok yang lain untuk bertanya, kami persilakan. Ya, kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, apakah dalam pembuatan daftar isi secara otomatis ini bisa menggunakan tabel lain? Oke,
Oke, kelompok 4. Nah, sedangkan untuk nomornya di kelompok berapa tadi? Kelompok 4 tadi menanyakan bagaimana cara membuat memasukkan nomor halamannya kan. Nah, di situ tinggal kita tekan tab sekali, ada di bagian terakhir, langsung kita cari nomornya berapa. Sedangkan yang kedua 100. Nah, jadi dari situ kalian sudah memahami daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi dari awal kita pertama belum bisa menjawab, setelah kita mempelajari dari awal sampai akhir, alhamdulillah pada hari ini hasilnya sudah lumayan bagus. Itu sudah lebih dari nilai KKM kita. Oke ya. Ya, untuk kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini, bahwa daftar isi itu sangatlah berguna ya untuk kedepannya, apalagi pada saat kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Untuk pembuatan daftar isi bisa kalian manfaatkan atau gunakan pada saat pembuatan skripsi, makalah, proposal. Itu kalian tidak merepotkan orang lain lagi. Kalian sudah bisa membuatnya, bahkan kalian bisa membantu orang lain. Silakan kalian jawab ya, refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kalian jawab. Di sana ada pertanyaan, 4 pertanyaan, silakan kalian jawab ya. Ini untuk refleksi kita pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sudah? Oke, kalau sudah silakan di antara temannya untuk menjawab daripada hasil refleksi kita pada pelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan Naila. Hal apa yang paling kamu kuasai setelah pembelajaran ini? Hari ini saya mengikuti pembelajaran yang benar-benar menakjubkan. Saya mempelajari banyak hal, mulai dari gambar, video, materi teori dalam bentuk PowerPoint yang kompleks, hingga cara mudah untuk dari 1 sampai 5 berapa ya kepuasan yang kami sukai dalam pembelajaran ini. Kami memberikan bintang 5. Oke, kita terus untuk kelas ini ya. Baik ya, tadi kalian sudah menjawab daripada refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian sudah menjawab dengan jujur apa yang kita laksanakan pada hari ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Dari hasil pengetahuan asesmen tadi, ada nilai dapat 90, ada 80, ataupun ada nilai 100 ya. Tidak seperti yang awal tadi. Baik, untuk pembelajaran hari ini mungkin kita cukup. Mungkin untuk minggu depan kita masuk ke dalam program aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel, di mana Microsoft Word dan Microsoft Excel ini akan kita integrasikan, di mana kita kolaborasi, kita membuat semacam undangan ataupun membuat SK, di mana Microsoft Excel-nya nanti itu sebagai database-nya. Sebelum kita akhiri, untuk ketua kelas silakan ya untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Baiklah semuanya, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Silakan nanti kalau sudah selesai, silakan kalau mau pulang silakan, hati-hati di jalan. Ya, Pak akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Untuk refleksinya silakan dikumpulkan ke depan.
Ya, hati-hati di jalan ya.